Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, HLL Lubis, channel yang khusus membahas tentang pendidikan. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang alur kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya ada banyak sih alur kegiatan pembelajaran ini, namun yang saya pahami dan yang saya kuasai dan yang menurut saya itu sederhana adalah alur kegiatan pembelajaran yang menggunakan 5M dan yang sekarang lagi hitsnya ini, yaitu alur pembelajaran dengan alur merdeka yang ada di kurikulum merdeka. Dan hari ini kita fokus membahas tentang alur kegiatan pembelajaran 5M. Sahabat semua, video sebelumnya saya sudah membahas tentang modul pembelajaran di mana langkah-langkah pembelajarannya menggunakan alur 5M. Namun mungkin karena terlalu panjang sehingga mungkin agak membingungkan kita, dan video saya kali ini khusus membahas tentang 5M dan pengaplikasiannya. Nah, M yang pertama adalah mengamati, yang kedua adalah menanya, yang ketiga adalah menalar, yang keempat mengasosiasi atau menghubungkan, yang kelima adalah mengkomunikasikan, dan yang terakhir adalah mencipta. Mencipta ini bukan termasuk bagian 5M, namun tidak apa-apa dan tidak bermasalah jika memang ditambahkan di bagian akhirnya, dan ini merupakan hanya opsional saja. Kalau mau ditambahkan ya dipersilakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Dalam pengaplikasian 5M kita merujuk kepada tujuan pembelajarannya. Nah, ini saya lupa mengambil tujuan pembelajaran ini apa, yang jelas di PPKN mungkin di kelas 4. Nah, jadi ada tujuan pembelajarannya seperti ini: mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila, lalu mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan tujuan pembelajaran inilah kita akan menyusun alur kegiatan pembelajaran, atau bisa kita katakan saya batasi di bagian kegiatan intinya. Nah, karena biasanya di langkah-langkah pembelajaran itu ada 3: kegiatan awal, inti, penutup. Nah, 5M ini hanya berfokus di bagian kegiatan inti. Berdasarkan tujuan pembelajaran ini kita akan menyusun kegiatan pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran menggunakan 5M. Yang pertama, mengamati. Apa yang dilakukan dalam kegiatan mengamati ini? Yang dilakukan adalah peserta didik yaitu bisa membaca, melihat, menonton, mendengar, menyimak artikel, bacaan, video atau tayangan, cerita, dan lainnya. Dan di sini seperti apa kita menuliskannya dalam kegiatan inti, yaitu murid membaca bacaan tentang cerita inspirasi. Nah, bagaimana cerita inspirasinya? Nah, seperti ini. Indah adalah siswi paling pintar di kelasnya. Dia selalu dapat nilai tertinggi dan selalu juara dalam berbagai lomba karena Indah, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa dipostkan ya dia untuk membaca ceritanya. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah bahwa untuk dalam kegiatan membaca ini dia bukanlah materi yang video atau artikel tentang materi kita, tetapi lebih kepada kejadian, peristiwa nyata yang mengarahkan ke materi kita. Bisa dia dengan melihat atau menonton video, mendengarkan, membaca artikel, membaca bacaan dan lain sebagainya, atau juga bisa mungkin siswa atau murid mendengarkan cerita dari guru. Nah, kita yang bercerita itu bisa, itu merupakan satu kegiatan mengamati. Kita lalu lanjut ke M yang kedua. M yang kedua adalah menanya. Apa sih yang dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatan menanya ini? Yaitu peserta didik membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. Nah, bagaimana kita menuliskan dalam RPT kita sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, yaitu tanya jawab terkait materi atau dengan pertanyaan pemantik berupa seandainya dari yang dibaca oleh siswa tadi tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan atau mengajukan pernyataan untuk didiskusikan, maka kita bisa melakukannya dengan pertanyaan pemantik. Nah, seperti ini. Apa saja yang kamu ketahui tentang Indah melalui video tersebut? Melalui artikel tadi.
Apa yang membuat Indah tidak disukai teman-teman? Apa saja yang kamu ketahui tentang Indah melalui artikel tadi? Lalu apa saja yang membuat Indah tidak disukai oleh teman-temannya? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan pemantik ini dengan tujuan agar arah jawaban daripada peserta didik kita itu adalah mengarah ke materi. Kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu M berikutnya adalah menalar. Apa saja yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan menalar ini, yaitu siswa mengolah informasi secara saintifik, mengkategorikan hasil analisa data, menemukan pola hasil, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena informasi terkait dan menyimpulkannya. Nah, jadi tadi kalau kita rujuk tadi dari cerita artikelnya tadi, artikel yang dibaca tentang Indah, yang diharapkan siswa itu bisa menganalisis, menghubungkan fenomena kejadian Indah tadi dengan materi kita, yaitu nilai-nilai Pancasila, sehingga kita bisa membuat seperti ini. Guru merangkum jawaban-jawaban siswa dan mengaitkannya dengan materi, ya. Jadi siswa akan menjawab. Jadi bayangannya seperti ini. Siswa kita kasih pertanyaan pemantik, mereka akan menjawab ini. Jawaban-jawaban yang kita anggap benar akan kita kumpulkan menjadi satu sehingga kita bisa merangkumnya dan menyajikannya ke dalam bentuk materi yang akan kita pelajari. Lalu ada kegiatan apa lagi? Nah, di sini guru menjelaskan, menayangkan terkait materi yaitu nilai dan penerapan Pancasila. Setelah merangkum jawaban dari siswa tadi, maka pendidik wajib menjelaskan materi yang terkait dengan jawaban-jawaban peserta didik tadi, yaitu nilai dan penerapan Pancasila. Kita lanjutkan ke M berikutnya, mengasosiasi. Apa saja yang dilakukan peserta didik dalam kegiatan mengasosiasi, yaitu mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk gerak, melakukan eksperimen, dan seterusnya. Ini yang dilakukan. Setelah peserta didik tadi, setelah siswa tadi mendengarkan penjelasan materi, peserta didik mulai ini mencoba konsep atau materi yang telah didapatkan tadi dalam bentuk diskusi, menghubungkan sehingga murid-murid akan mencari sumber-sumber lain untuk mendukung pemahaman mereka dan menyatukan dengan apa yang sudah mereka dapat. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Murid membentuk kelompok kerja yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Lalu murid mendiskusikan sikap atau contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, di bagian ini murid kita atau siswa kita atau peserta didik akan mendiskusikan. Setelah kita misalnya di bagian ini kita akan berikan kasus, gurunya akan memberikan kasus. Misalnya di bagian ini. Nah, setelah murid ini mendapatkan materi dari guru, maka murid akan membentuk kelompok kerja dengan diberikan satu fenomena atau mengidentifikasi sesuatu. Murid di sini dalam kelompoknya akan mendiskusikan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini diberikan oleh gurunya tadi dengan menganalisa sumber keterangan yang ada dari guru dan juga keterangan atau sumber dari yang lain, misalnya dari internet, media cetak, dan lain sebagainya. Nah, ujiannya di bagian kegiatan mengasosiasi. Dan pada M yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Kegiatan peserta didik ini tadi mengkomunikasikan adalah mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk atau gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber belajar, dan seterusnya. Di kegiatan mengkomunikasikan ini adalah siswa kita atau murid kita yang sudah mencoba berdasarkan ilmu yang didapat akan mengkomunikasikannya dengan berbagai sumber. Benar nggak ini seperti ini? Nah, sehingga diharapkan dalam kegiatan mengkomunikasikan terbangun jiwa inovasi peserta didik kita. Jadi dalam kegiatan ini bisa kita tuliskan seperti ini. Murid mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain menanggapi. Murid mengerjakan soal, latihan, tugas individu, tugas rumah, tugas kelompok, dan sebagainya. Nah, di kegiatan mengkomunikasikan ini kita mengharapkan bahwa murid ini bisa mempresentasikan hasil diskusinya dan murid lain menanggapi.
dengan harapan pengetahuan dari berbagai sumber terbangun. Bisa juga bagian mengkomunikasikan ini dengan siswa ini atau murid ini mengerjakan tugas soal latihan sebagai hasil dari apa yang sudah dilakukannya, sebagai hasil apa yang sudah dipelajarinya dalam kegiatan-kegiatan tadi. Tambahan M yang satu adalah mencipta. Ada apa kegiatan mencipta ini? Kegiatan mencipta ini merupakan sesuatu yang bisa kita katakan hanya sekedar pengayaan, ya tidak termasuk dalam 5M, tetapi plusnya misalnya ada murid yang ingin mengapresiasi, mengekspresikan apa yang telah dia pelajari itu ke dalam bentuk lain, apalagi zaman sekarang ini. Jadi bisa kita tuliskan dalam kegiatan pembelajarannya seperti ini. Murid membuat video, artikel, tulisan, dialog, komik, cerita, mading, poster, dan lain-lain sesuai dengan minat dan keinginan siswa tentang penerapan Pancasila. Nah, jadi kalau kita bayangkan nih bahwa murid akan membuatkan sebuah dialog atau drama melalui video tentang bagaimana itu nilai Pancasila, pelanggar yang tidak memenuhi Pancasila, atau mereka bisa berekspresi dengan poster nilai-nilai penerapan Pancasila itu seperti apa. Mereka bisa mengekspresikan itu sesuai dengan bakat dan keinginan mereka, ya. Jadi bisa mereka mengekspresikan seperti itu. Jadi ada kanvas mereka mengaplikasikan apa yang didapat. Baik, itulah pada kegiatan mencipta. Lalu akan kita rangkumkan kegiatan tersebut dalam kegiatan inti seperti ini. Nah, selesai. Sampai sini sudah selesai nih kegiatan inti kita. Yang lain hanya tinggal copy paste saja. Oke, baik, sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk membantu saya agar saya bersemangat dalam berkarya. Sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.